Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Kita tahu bahwa sasaran daripada zakat fitrah itu hampir semuanya adalah al-fuqara wal masakin, ya. Siapa mereka itu? Fuqara masakin. Di dalam kitab Fiqh Zakat Imam Qardawi, beliau menyebutkan bahwa orang yang disebut fakir dan miskin itu ada tiga. Ada orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta sama sekali gak punya duit, sama sekali gak punya pekerjaan, maka ini juga termasuk fakir atau miskin. Yang kedua, ada orang yang punya pekerjaan namun tidak punya harta. Pekerjaannya ada, dapat duit, cuman dia kurang dari kebutuhan, dan kebutuhannya itu berkurang dari setengahnya. Jadi misalkan dalam satu hari dia butuhnya 100.000, dapatnya cuma 50.000 ke bawah, maka berarti ini disebut dengan fakir. Yang ketiga yaitu adalah orang yang punya pekerjaan namun dia tidak mencukupi uangnya, hanya cukupnya itu antara setengahnya, misalkan butuhnya 100.000 tapi cuma 50.000 ke atas, tapi nggak nyampe 100.000, maka ini juga termasuk namanya apa? Miskin. Jadi fakir miskin itu agak dibedakan sedikit. Nah, fakir miskin ini adalah orang-orang yang mana mereka tidak mampu, tidak punya kecukupan harta untuk sampai kifayah, untuk sampai menyukupi. Seberapa mencukupinya? Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa cukupnya itu adalah kifayatu umri sana, untuk kecukupan umur 1 tahun. Artinya bagaimana? Artinya ketika ada orang mempunyai pemasukan, yang mana pemasukan ini dia cukup untuk sampai akhir tahun, maka untuk 1 tahun ini berarti dia adalah orang yang kaya. Seperti itu. Nah, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan juga Hanafi, khususnya mazhab Syafi'i, itu mengatakan beliau bahwa cukupnya itu untuk umril ghalib, umur yang sudah lumrah, yang umum, umur umum. Contoh misalkan begini, ada orang umurnya 50 tahun atau 40 tahun, umurnya 40 tahun. Umur rata-rata umumnya adalah 60 atau 65. Kalau kita ambil 60 berarti dia masih ada 20 tahun. Dia masih ada umur 20 tahun secara normalnya, dan dia punya kerjaan, juga punya duit, namun itu kalau digunakan untuk 20 tahun selama hidupnya, itu nggak bakal cukup. Ya, nggak bakal cukup. Nah, ketika seperti itu, berarti ini menurut mazhab Syafi'i sudah dianggap orang fakir, orang miskin. Kenapa? Karena tidak cukup untuk sampai dia meninggal. Karena dia umur 40 tahun, sementara ini umur masih 20 tahun. 20 tahun dia punya uang 20 juta misalkan, nggak cukup buat sampai 20 tahun 20 juta. Maka berarti dia adalah orang fakir atau orang miskin. Sehingga Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, ada orang yang punya 100 juta uang, namun dia dianggap masih fakir, dianggap dia masih miskin. Kenapa? Ada orang punya uang 100 juta, umur baru 30 tahun, pekerjaan nggak punya. Maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia kalau 100 juta itu digunakan untuk hidupnya, maka hukumnya tidak cukup ya biaya untuk sampai dia wafat, sampai dia meninggal. Nah, seperti itu. Maka kalau kita lihat dari definisi Imam Syafi'i bahwa untuk kifayatu umril ghalib, kecukupan untuk umur rata-rata, maka berarti kebanyakan orang ya fakir miskin ya. Kenapa? Karena rata-rata orang sekarang yang gajinya misalkan 1 bulan 3 juta. Sementara dia itu baru umur berapa gitu ya? Baru umur 40 tahun misalkan. Masih ada 20 tahun ke depan, lalu dia mungkin ada pensiun dan nanti uangnya kadang-kadang macet misalkan. Maka dari itu orang yang punya misalkan para kiai, misalkan para asatid, di mana mereka nggak punya pekerjaan yang jelas dan nggak punya pemasukan yang jelas, sehingga walaupun dia misal punya mobil, tapi mobilnya untuk kebutuhan dakwah sana sini, maka berarti orang tersebut, si ustadz, si kiai ini masih berhak menerima zakat. Ya, jadi siapapun yang tidak cukup untuk kehidupannya sampai umur umum dan tidak cukup, maka orang tersebut berhak untuk apa? Untuk menerima zakat, ya.
seperti itu. Kesimpulannya, jadi kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i, itu rata-rata orang adalah fakir miskin. Cuman mungkin kita dahulukan orang-orang yang betul-betul tidak mampu daripada orang yang mampu. Mungkin misalkan seseorang ini mampu, akan tetapi untuk biaya cukup untuk 1 tahun ke depan atau bahkan sampai mati 20 tahun ke depan itu tidak cukup, maka berarti sudah dianggap adalah fakir, dianggap miskin. Cuman kita dahulukan siapa? Kita dahulukan orang-orang yang memang sudah layak, pantas untuk diberikan zakat fitrah. Itulah gambaran daripada fakir miskin yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan pencerahan ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.